Kita semua di sini pasti udah tahu negara apa saja yang sudah maju. Tapi kenapa ya? Kok Indonesia masih belum termasuk negara maju? Indonesia masih termasuk negara berkembang? Atau karena SDM-nya masih rendah? Atau karena negara Indonesia masih sibuk ngurusin agama orang lain? Kita semua tahu lah, konflik agama di Indonesia itu kan gak akan pernah selesai. Setiap tahun pasti ada aja konflik agama yang terjadi. Bahkan kebaruan-kebaruan itu muncul. Konflik agama tidak hanya terjadi di kehidupan sehari-hari, bahkan di zaman yang sudah semakin canggih ini, di mana ada sosial media, konflik agama justru malah lebih sering terjadi di situ. Kebaruan-kebaruan yang muncul di dunia ini, seperti adanya teknologi yang semakin canggih dan juga ada fasilitas yang lebih gampang, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya lebih jauh dari kita melalui sosial media atau aplikasi-aplikasi tertentu, justru malah dimanfaatkan secara negatif oleh orang-orang. Contoh kasusnya yaitu penistaan agama melalui sosial media. Sosial media termasuk kebaruan kan, tapi justru sosial media itu malah dimanfaatkan secara negatif oleh beberapa orang. Kini, penistaan agama tidak hanya terjadi di tempat ibadah secara langsung atau bahkan di kehidupan kita sehari-hari secara langsung. Justru penistaan agama itu terjadi di sosial media sekarang. Contohnya di aplikasi TikTok ada fitur live. Ada salah satu agama minoritas di Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah melalui live aplikasi TikTok itu. Live aplikasi TikTok ini memang memiliki fasilitas di mana semua orang bisa masuk ke dalamnya tanpa harus izin dan tanpa harus memfollow akun tersebut. Orang-orang juga bebas berkomentar, bebas berpendapat atau memberikan reaksi apapun. Tapi justru kebaruan dan kecanggihan teknologi ini malah disalahgunakan oleh masyarakat Indonesia. Umat agama lain yang kita tidak perlu sebut juga agamanya apa, menghina live TikTok tersebut. Mereka menghina cara ibadahnya, menghina agama tersebut, dan juga menghina hal-hal yang mereka tonton di live TikTok tersebut. Dimana hal itu sangatlah salah. Seharusnya kita sebagai umat yang berbeda agama menghormatinya. Jika tidak ingin melihat live tersebut, silakan di-scroll saja, jangan dikomentari negatif. Dan hal itu memang tidak hanya terjadi sekali dua kali saja. Bahkan kasus yang saya sebutkan barusan itu pun terjadi di tahun 2023 ini. Hampir semua agama di Indonesia yang melakukan ibadah di live TikTok itu dihina oleh beberapa oknum agama tertentu. Mereka mengomentari live tersebut dengan caci makian yang cukup menyakitkan hati. Di mana artinya masyarakat Indonesia masih memiliki rasa toleransi yang cukup rendah. Tidak hanya di live TikTok. Bahkan postingan-postingan foto atau video di sosial media yang berhubungan tentang agama tertentu terkadang dikomentari negatif juga oleh umat agama lain yang tidak memiliki rasa toleransi. Mereka menghina dan tidak menghargai postingan dari agama tersebut. Hasilnya terjadilah penistaan agama. Inilah yang kita sebut sebagai kebaruan dalam konflik agama. Sosial media dan kecanggihan teknologi memang memudahkan kita. Contohnya saja ketika ada umat Katolik yang tidak bisa datang ke gereja secara langsung ke misa, mereka bisa mengikuti misa online di YouTube atau di live TikTok tergantung di mana paroki tersebut ingin menyiarkan live misa tersebut. Tapi ada saja oknum-oknum agama lain yang secara kasarnya mungkin seharusnya mereka tidak menonton live atau video tersebut, tetapi mereka malah menontonnya. Mungkin kalau hanya menonton tidak masalah, tetapi yang jadi masalah adalah mereka mengomentari negatif dari live atau video yang mereka tonton. Mereka menghina umat Katolik yang sedang beribadah dengan khusyuk. Dan tentu memang hal ini tidak hanya terjadi bagi umat Katolik saja. Umat agama lain yang tentunya minoritas di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Tentu hal ini sangat memprihatinkan. Komentar negatif dan ujaran kebencian itu memang sangat menyakiti hati. Di mana kebaruan yang ada di Indonesia ini, yang ada di dunia ini, ternyata tidak selalu membawa dampak yang positif. Memang memudahkan, tetapi juga memudahkan orang-orang untuk menebar kebencian. Maka dari itu, seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia sadar bahwa toleransi itu sangatlah penting. Memang hal ini sudah terbiasa terjadi, dan juga toleransi sudah sering ditegakkan atau dibahas dari dulu. Tapi pada nyatanya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu seperti tidak ada gunanya. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia juga seperti terabaikan. Banyak masyarakat Indonesia egois dan juga menebar kebencian dan melakukan penistaan agama tanpa ingat bahwa kita semua walaupun berbeda tapi tetap harus satu. Kecanggihan teknologi yang ada seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan baik. Jika merasa tidak nyaman melihat postingan agama lain, seharusnya di-skip saja, tidak usah dikomentari negatif. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Memang susah memberitahu masyarakat Indonesia satu persatu untuk bisa lebih toleransi lagi. Maka dari itu kesadaran harus dari diri kita sendiri. Jika kita sudah mulai untuk bisa toleransi, maka perlahan-lahan rantai yang salah itu akan terputus dengan sendirinya. Lama-kelamaan Indonesia juga pasti akan bisa lebih toleransi daripada sebelum-sebelumnya. Seharusnya pihak di aplikasi sosmed mungkin bisa lebih menekankan lagi dan juga lebih menegaskan bahwa jika ada orang yang menebar kebencian dan tidak menghormati agama lain, seharusnya dihukum. Atau minimal akunnya dihapus, jangan dibiarkan. Sebenarnya apa yang menyebabkan mereka tetap menebar kebencian? Karena selama ini memang tidak ada tindakan apa-apa tentang ujaran-ujaran kebencian ini. Hingga masyarakat Indonesia masih selalu merasa aman dan tetap
melakukan tindakan intoleransi ini. Maka dari itu, sebagai masyarakat Indonesia yang baik, harus sadar akan pentingnya toleransi. Kebaruan yang ada seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Toleransi yang terbaik adalah diam. Tidak usah mengomentari atau menebar kebencian kepada umat agama lain. Sekian dari saya, terima kasih.